ونحو خصوصا إلى غيره خير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لعزته واستسلم كل شيء لملكه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وأمدنا ببركته وأسراره بالدارين آمين. الباب الرابع في أسرار الصلاة ومهماتها وفيه فصل في فضائل الصلوات والسجود والجماعة والأذان وغيرها. Fadilatul adzan. Qala alaihi salatu wassalam salasatun yaumal qiyamati ala kathibin min miskin adfar la yahummuhum khisabun wa la yanaluhum faza'un hatta yafrugha mimma bainan nas. Rajulun qara'al qur'ana ibtigha'a wajhillah wa rajulun ubtuliya birrizqi fid dunya falam yushghilhu dhalik an amalil akhirah wa rajulun adzana lis-shalah wa qala alaihi salatu wassalam yadur rahmani ala ra'sil muadzini hatta yafrugha min adhani. Wa qila al muradu min qouli ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa urang panjatkeun ka hadrat Allah nu Maha Ghafur. Alhamdulillah dina danget ayeuna enjing-enjing ayeuna urang sadayana masih tiasa mengawali dinten ayeuna kalayan beribadah. Mudah-mudahan di kawitanana dinten kalayan ibadah, mudah-mudahan orang sadayana kalebet dina jalmi anu bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Oge dipaparin yuswa panjang senantiasa disarangan kalayan ibadah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang teraskeun deui dina kajian kitab Ihya Ulumuddin. Fadilatul adzan ari bab nerangkeun fadilahna adzan. Qala parantos dawuh saha Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam salasatun ayat 3 golongan yaumal qiyamati dina poe kiamah ala kasibin eta kana sapertos pahala anu lebet min miski adfaro min miskin tibatan misik adfaro ay huwa syaddatu dzakairi min tib ya. Adfaro luwih seungit tibatan misik. Jadi ada 3 golongan di hari kiamat nanti, dia namanya harum, viral ya kan, makanya kalau zaman sekarang itu viral ya. Jadi memang makna kitab itu menyesuaikan ya. Dina syarahna disebutkan wa huwa syiddatu dzakairi min tibin. Jadi orang itu nanti akan koncara karena ibarat misik itu wanginya itu semerbak ya. Wanginya semerbak di kalangan orang-orang itu ya. Maka seperti Kanjeng Nabi Muhammad itu kan viralnya itu sebelum beliau wujud sebagai manusia. Sehingga Nabi Adam alaihi salatu wassalam ketika beliau melihat ke surga, maka tertulislah nama Sayyidina Muhammad disandingkan dengan nama Allah. Lah disitulah yang disebut
dalam Maulid Ar-Barzanji disebutkan bahwa wa usallimu ala nuril mausufi bit taqaddumi wal awwaliyah. Jadi Nabi Muhammad itu sudah berupa nur al-mutaqaddim, yang terdahulu ya, mausufi bit taqaddumi wal awwaliyah, yang mana sebelum tercipta Nabi Muhammad al-muntaqili fil ghuraril karimati wal jibah, nur itu berpindah-pindah dari mulai Nabi Adam sampai ke kanjeng Nabi Muhammad itu, nanti sampai Sayyid Abdullah dititipkan kepada Sayyidah Aminah. Itu semuanya al-muntaqili fil ghurari, orang-orangnya itu terpilih, bukan ecek-ecek ya. Itu baru berubah nur. Maka viralnya kanjeng Nabi Muhammad itu sebelum diciptakan wujudul bashar, baru berubah nurul mausufi bit taqaddumi wal awwaliyah al-muntaqili fil ghuraril karimati wal jibah. Maka golongan tiga ini nanti dia akan semerbak lebih wangi dari segala apapun yang terwangi ketika itu. Siapa? Dan la yahummuhum hisabun wa la yanaluhumul faza', tidak akan membuat dia itu susah akan adanya hisab, dan tidak membuat kaget apa-apa yang ketika dalam hisab. Ini hebatnya. Hatta yafrugha mimma bainan nas, sehingga segala apapun permasalahan dari manusia ketika itu selesai. Jadi ini luar biasa azan itu. Pertama, rajulun hiji pemuda qara'a anu maca saha rajul al-Qur'ana kana Al-Qur'an ibtigha wajhillahi karena nyuprih kana ridha Allah. Pertama adalah seorang pemuda yang membaca Al-Qur'an itu ibtigha wajhillah. Ya. Maka dalam kitab syarahnya Muraqil Ubudiyah, di Muraqil Ubudiyah di matannya itu diterangkan nanti di akhir zaman itu banyak orang yang membaca Al-Qur'an, tapi membaca Qur'annya itu ria'an nas, hanya karena pengen dipuji oleh manusia. Dan ini sudah banyak ya. Sudah banyak. Maka ibtigha wajhillah maksudnya yang disampaikan dulu masih dalam bab apa kemarin? Masih dalam bab toharoh ya. Yang dikatakan ibtigha wajhillah itu mengharap ridha Allah, bukan mencari wajahnya Allah. Nanti kalau mencari wajahnya Allah bagaimana ya? Kalau kita menjadikan wajah Allah itu seperti wajah kita ya, kalau kita membayangkannya wajah Allah seperti wajah kita kan nanti batil ya. Karena dalam hadis lain mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatih. Hendaknya engkau berpikir, tafakkur, menganalisa kepada apa? Fi khalqillah, terhadap makhluk Allah. Wala tafakkaru fi dzatih, jangan sekali-kali engkau berpikir dan bertafakkur atau menganalisa tentang zatnya Allah. Ya. Maka ibtigha wajhillah anu dimaksud di dieu teh naon? Mencari ridha Allah. Ya. Ibtigha wajhillahi wa rajulun ubtuliya birrizqi fid dunya falam yuzghilhu dzalik an amalil akhirah. Wa rajulun jeung hiji pemuda ubtuliya anu dicoba saha eta rajul birrizqi kalayan melimpahna rezeki fid dunya di alam dunya falam yuzghil mangka moal menyibukkan naon eta rezeki hu kasih rajul zalika kana eta zalika kana ubtuliya birrizqi an amalil akhirah,
mesti nak ninggalkan amal akhirat. Nah ini orang yang nanti viral dan wanginya itu lebih wangi dari segala parfum. Artinya wangi ini berarti dia punya keutamaan, ya. Yaitu seorang pemuda yang diberikan rezeki oleh Allah di alam dunia, tapi tidak menyibukkan rezekinya itu untuk meninggalkan akhirat, ya. Makanya pernah saya tanya ke bapak-bapak dulu waktu pengajian pertama, yang benar itu bekerja sambil ibadah atau ibadah sambil bekerja? Masih ingat nggak Pak? Yang benar ibadah sambil bekerja atau bekerja sambil ibadah? Yaitu ibadah sambil bekerja. Karena apa? Hakikatnya kita bekerja itu ya ibadah. Ya. Maka kalau kita mau bekerja keluar rumah, nawaitunya itu tidak sekedar cari duit, tapi ibtigha wajhillah, saya mencari ridho Allah. Di situ saya punya kewajiban menafkahi anak istri. Maka dalam rangka bekerja itu pun niatnya ibadah. Berarti bukan ibadah, bukan bekerja sambil ibadah, tapi ibadahlah dengan nawaitunya beribadahlah sambil kita bekerja. Ya. Berarti yang sambilannya apa? Yang sambilannya itu kerja, yang utamanya ibadah gitu. Yang akan menjadikan amaliyah itu menjadi ibadah itu apa? Niat, ya. Sebab niat itu al-fariq, ya. Niat itu fariqatun bainal adah wal ibadah. Niat itu membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Tuh. Makanya kalau kita sholat, kalau kita niatnya nggak lillahi ta'ala, ya dianggapnya kebiasaan saja sudah. Dianggapnya kebiasaan. Maka niatilah dengan niat yang baik. Nah ini, warajulun ubtuliya birrizqi fid dunya falam yuzghilhu dzalika an amalil akhirah, untuk beramal akhirat. Sedangkan aktivitas kita di alam dunia yang kita niatkan untuk ibadah, maka itu menjadi amal akhirat. Maka dalam kitab Ta'limul Mutta'allim itu banyak orang itu salah niat. Yang harusnya niatnya lillah menjadi dunia saja karena tidak tahu esensinya niat. Maka yang berhubungan dengan niat kan dulu saya sampaikan ada 7 perkara: haqiqatun, hukmun, mahalun, wa zaman, kaifiyatun, syaratun, wa maqsudun hasan, ya. Ana amalil akhir wa rajulun adzana lis-salati, wa rajulun yang hiji pemuda adzana anu azan saharajul lis-salati karena badai netepan. Jadi ini yang ketiga itu orang yang azan. Makanya kalau orang yang ngerti pahalanya azan itu dia itu pengen apa? Pengen diundi untuk azan itu, pengen giliran di jadwal. Ya, saya dulu waktu di pesantren itu sering rebutan sama temen. Jadi pahala-hala azan, ya, baik azan duhur, subuh, ya, atau asar, ya, semuanya itu. Maka kadang pernah sudah niat dari kobong terus beberes, udah rapi, niat nanti pengen azan gitu ya. Begitu sampai masuk pintu masjid, nges dipehelaan. Aya nu tos di payunan mik gitu lah. Karena ya itu, kalau dulu mah ya waktu masih santri ya seneng aja, hobi itu. Ya. Kalau sekarang jarang-jarang ya. Orang yang pengen buru-buru, saya pengen azan di masjid itu jarang. Ya. Paling ya jual eta deui gitu. Bari ya alhamdulillah, untung aya swantena kolot-kolot ge dipaksa. Kan itu kan. Coba anu ngahudangkeun subuh nu masih kene pakai manual. Rata-rata itu aki-aki memang.
ya. Sok anu ngupingkeun palidinya ya. Wala na'budu illa iyyah. Itu jam 3 jam setengah 4 sampai jam 4 mah tos bunyi teh. Lamun dikupingkeun da lain pemuda. Ya. Dulu paling itu rancang sagatan ku abdi diteliti ya. Setiap jam ya tergantung subuhnya. Lamun ayeuna subuh jam 4.26 itu berapa itu? Jam 4.20 berapa sekarang 15? Ya, jam 4.15 ya atau 20. Itu udah bunyi duluan. Pokoknya minimalnya setengah jam, kadang sejam sebelum. Itu dulu pakai sholawat Hashimi. Allahumma sholli ala nabiyil Hashimi Muhammadi wa ala alihi wasallim taslima. Nanti itu bolak-balik terus baca sholawat tarhim itu ya, untuk tarhim ya. Nah setelah azan subuh baru dia azan. Nah beberapa tahun kadieu teu aya swanten deui. Hiji waktu abdi jalan-jalan ke Sumarekon kaditu, ke arah Sumarekon mipir Walungan naroskeun ya. Ieu masjid ieu nu baheula sholawatan Hasim saha? Oh si Abah tos teu aya cenah. Terus ngantun tuh, palingan parem eueuh suaraan deui gitu. Tuh. Jadi kebanyakan orang tua. Maka fadilah adzan ini luar biasa. Jadi ulah nyebutkeun tong eta aki-aki ari aki-aki semangat kumaha. Da pemudana lalai poe kabeh. Mendingan aki-aki nu rajin adzan daripada teu ngandelkeun pemuda awul gitu. Leres Pak. Nah itu. Tong nyaram aki-aki suara kitu, ai pemudana awul kumaha. Nah, yang penting ya tadi abdi dalam masih lagi-lagi para muadzin masjid di Al-Arab saya itu kalau yang azannya kadang tajwidnya kurang bener itu lain dicaram di deketan we ke palebah nyantai ngobrol ke palebah ieu tong panjang teuingnya palebah ieu shot bedanya hayya alal falah dengan hayya alal falah itu beda jauh. Saya praktek gitu. Jadi lamun tiasa mah ulah pakai hayya alas shalah, jangan pakai ha, tapi ha hayya alas shalah diterangkeun ku sim kuring maknana teh. Lamun 4 mata kitu mah da moal ambek. Malah nerima. Oh gitu Pak Ustad. Hampura Pak Ustad. Da selama ini tadi hayya we da teu apal, teu sawios. Nah, coba lamun keur harita kene adzan disalahkeun, adzan sing bener atuh cing balik adzan teh. Coba lamun teu gelut mah semplek hatena keur semangat disalahkeun bari nyalahkeunana di depan umum. Sami sareng ngaleleweh teh. Sami sareng menghina. Tuh, secara teknis begitu. Maka adzan itu pahalanya luar biasa ya. Anu masih kena sifat tarik suara semalam abdi aya haulan sareng korinya kori internasional daerah Rancabolang itu putrana sareng bapakna abdi kenal anjeunna teh ti anjeunna teh acan nikah namanya ajengan Aceh Burhan dan dasar suara alus geus kolot ge tetep alus karena pati remajana sudah memang kori nasional. Tapi iya mah ngorana tara pernah adzan tobat keur kolot. Jadi apa maksakeun maneh da eueuh jelema ngorana ge. Dipaksa-paksa akhirnya bunyi Allahu akbar Allahu akbar. Kan gitu. Tapi tong dicaram. Dan yang penting dia itu aktif ya. Jam walaupun murah kalau dipakai untuk timing ibadah bagus tibatan jam anu berapa juta tapi naon buat waktunya bukan waktu untuk melihat ibadah kan beda ya. Baik kolot-kolot tapi rajin ibadah ngahudangkeun ibadah daripada pemuda HSW gawe teh ya lapur hirup teh saya ibadah maka nyebutnya apa? Rojulun, ari bahasa rojulun itu apa? Rojulun itu beda tipis dengan syabun. Kan tingkatannya ada naon? Ada tiflun,
ada rajulun, ada syaikhun, ada syabun, ada rajulun, ada syaikhun, ya kan itu. Kalau tiflun itu usia katakanlah dari 7 tahun ke bawah itu tiflun, ya. Nanti rajulun itu dari berapa? Rajulun itu sebenarnya antara 30 sampai 40 itu masih rajulun, Pak. Anak laki, bukan anak laki, seorang pemuda. Nanti dari umur 40 sampai ke atas itu namanya syaikhun, orang tua. Itu. Syabun itu dari apa? Syabun itu pemuda keneh, tapi remaja sampai usia 30. Itu syab. Kan beda-beda bahasa Arab itu. Makanya pandangan Bapak oge, lamun ieu nu berputar ngaranna rohah. Ya rohatun. Lamun iya yang cuman terlihat namanya kafun, ya. Lamun dari sini sampai ke tiak sini namanya adudun, beda. Lamun bergerak semua namanya yadun, beda-beda. Jadi secara parsial itu beda. Nah, makanya kalau dalam wudhu itu kafun, ya, yang namanya kafun yang ditutup begini itu nggak kelihatan namanya kafun. Yang bisa berputar dua nana ini namanya rohatun, ya. Ini yang namanya yadun, tapi dari sini sampai sini aja namanya adudun, ya. Beda itu cara, ya, bahasa Arab itu seperti itu, ya. Maka tadi syaikhun, rajulun, tiflun, syabun itu ya orang-orang keneh, tapi klasifikasinya beda. Jadi kalau kita mendengarkan asosiasi kata tiflun, oh berarti usianya masih di bawah murahib. Itu tiflun. Jadi begitu indah fadilahnya orang azan. Maka kalau kita masuk masjid sudah waktu adzan, tidak ada siapa-siapa derwe adankeun, lain edankeun, adankeun. Ya. Biar apa? Sudah masuk masjid paling pertama, mau masuk masjidnya membaca doa, pakai kaki kanan, begitu melihat waktu pas adzan langsung adzan. Wah, itu sabaraha pahala lamun nu hobi ngitung pahala mah. Leres tuh, Pak. Kalau orang yang suka hobi ngitung pahala, sudah berapa pahala itu, ya. Tapi piraku orang hirup ngitung pahala wae. Seetik pahalana ieu, seetik pahalana ieu. Nah, lama-lama jadi tukang ngitung pahala wae. Ya, yang enggak usah. Yang penting kita tahu fadilah sudah. Jangan dipikir lagi, karena pahala itu wilayah Allah, ya. Al-warid al-wirdu afdhalu minal warid, ya. Jadi pahala itu nggak usah dipikir, tapi kalau kita mengetahui pahala nggak masalah, ya. Sebab jangan orientasi ibadah karena pahala, itu cukup jadi motivasi. Tapi piraku terus di pasian terang motivasi itu pahalanya besar, piraku tekabita mah ini itu, ya. Piraku tekabita. Kalau nggak ada orang yang azan, ya kenapa saya tidak? Maka baru kemarin Jumat yang sebelum ini, ya, itu saya ngaji di Al-A'raf, kebetulan menemukan bab masalah tadi pahala adzan. Saya sampaikan, saya walaupun sudah jadi khotib, kemana-mana jadi khotib, tapi kalau di Al-A'raf pengen azan, saya mah azan we. Nah teuing jadi muroki teruskan, ya. Walaupun ke mana jadi khotib, ya. Ya, khotib nepi ka Masjid Al-Irsyad pada larang tadi itu Kota Baru Parahyangan, kemana ke Kota Bandung di PW di situ, ya. Tapi pas di orang ngaharewas we ka abdi hoyong jadi muroki, ya. Oh mangga, ya. Artinya ulah gengsi udah naik tingkat nggak mau adzan. ya. Tapi lamun misalkan kalau imam datang ke sini nggak ada yang adzan, piraku rek nunggu jelema nu adzan, hari waktu sudah berlalu. Saya sering pernah juga, ya, begitu masuk masjid teu aya nu adzan, urang beradzan we. Begitu adzan
ngariung udah jadi imam, orang jadi imam ternyata. Ya nggak masalah, daripada Pak iya. Pertama kali malah di Al-Jabar, malah waktu Al-Jabar baru pertama kali diresmikan, itu kan pengurusnya masih baru ya. Saya dengan pengurus MUI aktif ke sana ya, baik subuh maupun duhur kadang ya. Hiji waktos datang subuh sepi maksudnya apa? Sepi dari pengurus, sepi dari marbot ari pengunjung lain terus loba. Begitu ngong adzan tiba terus ka kuping adzan teh nah bet eueuh nu adzan wae ari marbot teh aya tapi teu aya nu adzan der we adzankeun ku abdi teh nya adzan. Ada biasa waktu di pesantren adzan teu asing deui paksakeun ya. Allahu Akbar beres begitu adzan beres salat sunnah, begitu salat sunnah nungguan wae wae nu datang deui ngan abdi pengurus tuh harita teh ya. Akhirna aya nu sepuh, aya nu sadayana aya rek nita qomat da aralimun da sarapu di payun teh ya. Akhirna abdi nitah ka kanu ngora di ditu aya suruh qomat karena apa? Terpaksa saya harus jadi imam ya. Nya adzan nya imam dalam hal keterpaksaan ya nggak masalah, tapi bagusnya mah ya aya nu adzan aya nu jadi imam kan gitu. Bahkan sebenarnya orang yang boleh terakhir datang itu adalah imam, karena imam itu menunggu jamaah banyak ya. Jadi bukan jamaah sebenarnya yang nunggu imam sebenarnya, tapi imam yang nunggu jamaah ya. Kalau jamaah nunggu imam, lamun imamnya datang sementara jamaah masih sedikit, berarti dikomati walaupun jamaah masih pada datang. Tapi sebenarnya apa? Sebenarnya mah nu datang paneri teh disunatkeun teh malah imam. Nunggu jamaah banyak dulu ya. Tapi sekarang kan sudah ada timer ini dah. Timer adzan ya. Jadi udah kesepakatan konsensus. Oh, di Al-Hikmah mah ti jedati qomat ya. Jedati qomat di adzan nepi ka qomat 7 menit misalkan. Jadi can 7 menit kan can bunyi teh kan gitu. Jadi orang tahu ancang-ancang lamun bumi nggak rada jauh, oh dah 7 menit kan itu, oh berarti sata acan lamun jauh mah, ya sebelum 7 menit sudah berangkat di adzan nepi ka qomat nate 7 menit kan gitu, ya. Kalau di Nurul Ihsan itu pasti 7 menit itu. Jadi kalau saya ngisi kuliah subuh, ya kadang datang lebih awal, kadang yang penting kalau saya dari Al-Arab ke Nurul Ihsan misalkan, oh itu 7 menit, berarti saya datangnya 10 menit sebelumnya gitu. Kadang gitu, biar enggak terlalu seperti itulah. Jadi ada kesepakatan antara Nabi konsensus. Sekarang udah gampang ya. Cuman ada kan grup relay itu koordinasi adzan sekota Bandung kan ada itu. Saya di-invite oleh grup, ternyata itu dari grup Kemenag. Itu adzan kompak sekota Bandung. Bahkan ada jadwal se-Jawa Barat. Tinggal ditambah beberapa menit ya. Jadi ketika di sini udah terkirim saatnya adzan duhur ya. Adzan duhur gitu. Oh ternyata benar, sekarang sudah rada-rada kompak ya. Makanya tadi kesini itu saya mepet adzan tadi ya. Sengaja mepet adzan karena di rumah baca dulu ya. Begitu mepet adzan di sini bunyi langsung order adzan KBI sudah rada kompak berarti ya. Jadi itu untuk menghindari nanti di bulan puasa atau orang yang lagi puasa sunnah atau puasa wajib, jadi jangan sampai ada yang sudah makan dulu karena adzannya terlalu cepat ya, atau ada yang sudah dianggapnya sudah adzan subuh ya, padahal itu belum adzan
subuh karena tidak kompak. Ada sekarang sudah kompak dengan di timing jadwal. Jadi rajulun adzana lis-sholati, pahalanya luar biasa, dan itu menjadi orang yang terkenal, orang yang paling wangi, paling sengit di antara orang-orang ketika itu, lebih harum, lebih hebat ya. Waqila al-muradu wa qala alaihi salatu wasalam yadur rahmani alal muadzini, yadur rahmani ari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala eta ala ra'sil muadzini kana mastakana jalminu adzan hatta yafrugha, sehingga salat saha eta muadzin min adzanihi tina adzana jalminu adzan tadi. Nah ini Pak, kalau yadur rahman dimaknai tangannya Allah ya, nanti kalau menerjemah hadis ini bagaimana? Yadur rahmani ari tangan Allah eta ala ra'sil muadzini dina luhureun mastakana anu adzan. Kalau kita terjemah bahwa tangannya Allah seperti tangan kita, nanti bagaimana kita melihatnya? Ya, artinya ya keagungan dan kekuasaan Allah itu. Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah mentafsiri itu kekuasaan Allah dan keagungan Allah, bukan berarti menterjemahnya seperti tangan kita ya. Loh, kita nggak mengasosiasikan tangan Allah seperti tangan makhluk. Loh, kalau kita menerjemah tangannya hanya meyakini Allah punya tangan, nanti sama ya. Logikanya kalau kita meyakini kita itu punya apa, berarti kan ada gitu kan. Artinya maka pentakwilan daripada alim ulama zaman dulu mengatakan yadur rahman itu artinya kekuasaan dan keagungan Allah alal muadzin, di atasnya orang yang adzan. Berarti tadi kekuasaan itu artinya Allah sangat melindungi orang yang suka adzan, dan ini pahalanya luar biasa. Hatta yafrugha min adzani, sehingga dia itu selesai dari adzannya ya. Maka saya pernah ini mah kisah nyata ya, kisah nyata. Waktu itu saya adzan di suatu tempat, suatu daerah ya. Adzan di suatu daerah. Ketika melantunkan adzan itu saya nggak tahu gimana, tiba-tiba mata gelap sampai saya pegangan mimbar waktu itu di satu daerah. Tapi tidak sampai jatuh, padahal ketika itu saya sehat walafiat, dan itu posisi adzan Jumat ya, adzan Jumat. Saya bertanya, loh kok dalam hati kok begini ya, tiba-tiba begitu mau jatuh tapi masih kuat ya. Ternyata di belakang saya itu ada beberapa orang yang ya wallah alam ya, secara ini ngetes ilmu. Nah ini kisah nyata Pak ya, bukan apa ya. Di belakang saya itu di masjid, padahal dia ngetes ilmu ya. Ya. Begitu saya ceritakan kepada teman saya yang bisa ya seperti itu, berkatanya bagaimana ya, kalau kamu tidak lagi adzan, kamu sudah jatuh dari tadi. Untung kamu itu lagi mengumandangkan azan. Nah, ini jangan diterima pakai akal atau wah ini mau cerita-cerita, bukan ya, karena memang pengalaman rohani namanya ya, pengalaman rohani ya. Maka ternyata orang azan itu memiliki fadilah dan keutamaan luar biasa. Dan berpikir begini, ternyata orang yang di masjid pun ya, orang yang di masjid tidak semuanya itu ada yang niatnya baik. Ada juga di masjid itu ada orang yang niatnya jelek kan gitu. Makanya kemarin itu saya ke kantor MUI Kota Bandung, kemudian ada mampir ke masjid ya, sama beberapa rekan di kantor. Rekan saya ngomong begini, loh ini masjid padahal gerbangnya bagus, tralisnya gede-gede,
Begitu masuk tangga ada teralis lagi, begitu masuk pintu ada teralis lagi. Ini maksudnya apa ya, gitu kan. Akhirnya nanya ke security, ya, Pak Satpam, ini masjid bagus gede, tapi teralis di mana-mana itu gimana maksudnya? Ya, pintu di teralisan, pintu pakai teralis, double. Kemudian masuk tangga ke atas sudah ada pintunya, pakai teralis lagi double. Kan sehingga overprotect begitu kan? Ya. Begitu nanya satpam ternyata, Pak, iya Pak, masjid ini sering kebobolan. Oh, jadi orang yang ke masjid itu dia semuanya baik, ya, karena masjid juga kebobolan terus, ya. Bahkan yang kayak gini aja diambilin ini, ya, orang sekarang ini, ya, yang kayak gini ini diambilin. Oh, apalagi ada HP, ada ini, ya, wireless diambil, mic yang itu wireless diambil itu. Makanya ketika sudah dipakai sholat, kalau malam ya dikunci. Makanya jangan ngambek kalau ada masjid dikunci itu ya, karena ulahnya orang-orang sendiri. Karena untuk keamanan ya. Tapi ya, baiknya sih yang tetap ada yang menunggu. Ya, makanya sekarang itu diberdayakan ya marbot yang apa memang menjaga. Oh, malah di Jakarta ada marbot bawa lari mobil ambulan. Mobil ambulan punya masjid diambil dibawa kabur. Ada baru-baru ini ya, aneh ya, karena butuh duit. Mobil ambulan punya masjid dibawa dijual. Itunya di tulisan ambulannya itu dihilangkan. Ya, itu karena memang sudah orang poek itu bedanya ya. Ya, makanya di sini yadur rahmani ala ra'sil muadzini hatta yafrugha min adzani. Jadi kita kalau masuk masjid sudah tahu tidak ada yang adzan, sementara waktu adzan sudah harus berkumandang, adzanlah. Walaupun suara kita itu ya nggak bagus, nggak masalah, yang penting minimalnya bacaannya benar, begitu ya. Nggak harus seperti yang kori nasional adzan seperti itu ya, karena nggak ada orang, mending kita kan gitu ya. Yang penting bacaannya jelas dan bagus ya. Apakah harus teriak-teriak? Ya nggak usah, nggak ada mic kok. Mic kan kalau saya ngomong begini didekatkan tambah kenceng, dijauhkan tambah. Kalau micnya sensitif segini aja udah kenceng kan? Ya. Jadi kalau suaranya kecil, kalau ininya sensitif kedengeran. Ya. Mungkin itu zaman sahabat Bilal, anurek adzannya kudu naik ke luhur. Ya, makanya kenapa? Kalau hayya ala sholah menghadap ke kanan, ke kiri, ke depan, itu supaya seluruh penjuru mata angin kedengaran. Tapi kalau sudah ada ini, yang harapkan itu jangan naon. Dan sudah ada ini, ya kecuali niatnya mereka ngalap sunnah sehingga sahabat Bilal termasalah tenyaram. Tapi kan bukankah tujuan begini itu kan supaya terdengar orang jauh. Da opat corong lagi terus opat di luhur teh. Orang ngagorowok di dieu teh geus ka kuping kabeh. Jujur tadi saya begitu tadi azan di sini, saya kan belum datang waktu azan tadi. Ya, biasanya kan sudah di sini saya. Tapi tadi itu saya di sini sudah azan, saya belum datang, masih di jalan. Sudah palebah itu ngasih kuping, oh itu Masjid Al-Hikmah azan, oh itu Nurul Ihsan yang azan, oh ini Al-Adha yang azan. Itu kaciri. Speakernya itu beda-beda. Itu. Maka sunnah kikiran teh dalam rangka supaya kakuping kabeh. Tapi tos aya speaker kieu mah biasa we. Nah, kecuali tadi wios weh orang ngitung-ngitung bari inget-inget sahabat Bilal baheula kitu tafaulan weh alus teu naon. Ya. Tapi lamun paseak hanya karena kikian mah ulah. Jangan wiraku hanya karena kikian mau adzan teh lamah palebah salah kudu kieu. Lamun teu kieu teu meunang. Nah, itu kan ya. Yang tidak kan al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan kana au adaman. Ya. Hukum itu berputar, berjalan menurut elatnya, ya, elatnya. Maka kalau sholat itu wajib berdiri, pikeun jalmi anu gaduh rusuh mah boleh sambil duduk. Bira kurang kudu pas ya.
Mana itu sholat itu sada kudu nangtung sholat teh. Maknya cali. Nah, karena hukum itu ada ya. Makanya kalau mohon maaf Pak ya, ini yang karena sudah di media sosial, bid'ah itu bukan hukum Pak. Hukum itu apa saja? Wajib, makruh, sunnah, mubah kan gitu ya. Ya. Itu yang hukum itu. Tapi kalau bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu sifat amalan. Ya. Sifat amalan dan tidak semuanya. Ya. Nah, makanya ini saya sosialisasi bukan berarti apa? Biar kita kalau lebih bijak ya. Makanya sekarang karena Indonesia itu Syafi'i madhaban, kan kalau orang yang sholat begitu sholat lurus wae dulu dikatakan apa? Oh itu pasti kalau enggak persis Muhammadiyah kan begitu. Kalau orang yang lagi sholatnya ada kunut, dia itu sementara begini ya, diam saja. Yo jangan langsung divonis, karena banyak ada ulama-ulama yang ya itu sholatnya juga enggak sedekap ya gitu, banyak ya. Makanya kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Maghfur wal Maghfurlah, beliau mengatakan idza ittasa'a aqlul mar'i qalla inkaruhu 'alan nas. Ketika dia itu literasinya sudah banyak dan banyak mengkaji kepada guru-gurunya, maka akan sedikit sering membantah dan menentang orang lain. Akan enggak menentang, karena apa? Ilmunya luas ya. Biasanya kalau yang suka corak-corak itu menang haram, bid'ah, kafir, itu nembe guru hiji biasanya teh. Nembe ngaji ka hiji guru can dugi ka madzhabul arba'ah biasanya mah. Apalagi madzhabul arba'ah. Saya punya kitab namanya Mizanul Kubra, karangan Asy-Syaikh Al-Imam Asy-Sya'rani. Itu membahas tentang berbagai macam perbandingan mazhab. Oh ternyata ya beda-beda. Dan kita jangan pernah mengatakan saya yang paling seperti Rasulullah, jangan. Karena apa? Dalam memahami hadis Al-Quran pun kita nggak bisa melihat Rasulullah, maka lihatlah para pengajar syariat pasca Rasulullah, dimulai dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai akhirnya mengajarkan ketemu para imam madhab, Imam Hanafi, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, itu semuanya itu satu rumpun, artinya kajiannya. Tapi ketika beda pendapat tetap menghormati. Dan ini para sekalian sangat luar biasa dalam kajian-kajian. Maka ketika azan pun ya, boleh nggak azan pakai misalkan qiraah sab'ah, bacaannya pakai qiraah sab'ah. Ya kalau orangnya sudah ahli nggak masalah dalam bacaannya, misalkan ya. Hayya 'alas shalah, misal pakai sholoh gitu. Bacaan taglid ya. Misalkan ya. Ya kalau yang pernah ngaji qiraah sab'ah ya nggak masalah. Cuman yang dengerin yang tidak pernah ngaji qiraah sab'ah bilang gimana? Wah, temu namanya adzan hayya 'alas shalah. Ya. Kan begitu. Sama seperti kita mendengarkan baca Al-Quran, orang yang baca qiraah sab'ah, wadduha walaili idza saje. Sementara misalkan sang imam qiraah sab'ah, bahkan qiraah asyrah, ketika baca begitu imamnya nggak pernah ngaji qiraah sab'ah, qiraah asyrah, ngatakan oh imam ini sesat ini. Masa bacaannya wadduha walaili idza saje, menang di mana eta? Palebah teu ngaji nyalahkeun batur kan gitu. Kan ini jangan. Karena apa? Hadis itu luar biasa ya. Banyak. Makanya semalam juga saya dapat riwayat hadis baru dari Anas bin Malik, dari teman saya yang murid Mbah Maimun Zubair ya, tentang apa? Tentang orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai nanti di alam akhirat ya. Itu ternyata riwayat Anas bin Malik. Kalau sahabat Anas bin Malik itu kan ketemu Rasulullah ya. Oh ternyata ada ya. Berarti saya tanya ke beliau itu ya, oh iya. Maka
yang saya tidak temukan di pesantren, kadang saya dapatkan ketika ada muridnya siapa ceramah. Oh iya, saya dapat dari situ, saya langsung nanya. Ya, berarti satu dapat ya. Nah, ini penting para sekalian. Jadi beda cara tapi satu tujuan itu kadang ya menjadikan ya pergesekan apabila kita tidak welcome, tidak menerima terhadap perbedaan. Kecuali perbedaan itu dibikin-bikin yang memang ya tidak ada dalilnya menurut sepakat ulama. Kalau ada ulama yang mengatakan itu dalilnya, ya itu masalah. Nyatanya kan ada orang yang pukul rata semua, segala amaliahan dipukul rata, pakai hukum bukan apa, pakainya hadis bid'ah. Akhirnya apa? Dipukul rata. Giliran ditanya lagi, dia membagi membagi ada bid'ah bahasa, ada bid'ah lughawi dengan bid'ah istilahi. Loh, itu kan juga bagianmu yang bagi kamu sendiri. Ya. Kemudian ketika mengatakan seluruh bid'ah dolalah, ketika dia membagi tauhid menjadi 3, tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat, ditanya itu kan hanya metode untuk memahamkan. Siapa yang bagi itu? Kan kamu, bukan Rasulullah. Ya. Kalau yang bagi kamu otomatis apa? Ya dolalah juga ya. Palebah manehanana berpendapat menang, ari batur berpendapat menang gerak. Sok kumaha. Artinya apa? Ya lam ya beres walam ya cerek gitu teh. Teberes jeung teu cerek kan gitu. Ya, maka ini penting ya. Jadi tetap makanya sekelas Imam Nawawi aja membagi bid'ah menjadi 5. Ya. Menjadi 5 ada tuh di kitab Risalatul Muawanah juga bab awal keneh ya. Bahkan ada yang global Imam Syafi'i itu bid'ah, ada bid'ah apa? Bid'ah madmumah, bid'ah mahmudah 2 kan gitu ya. Nah, ini para sekalian, maka ketika azan ya. Nah, maka ada juga nih ya, masih bab azan. Kalau bacaannya benar, tajwidnya benar, tapi lagamnya lagam, misalkan sekarang lagam Jawa, tapi Jawanya juga lagam yang mendayu-dayu enak didengar, ya kira-kira gimana? Ya jangan kita mengharamkan dulu. Ya. Kalau Al-Quran ya ada pakem lagu yang sudah jelas, lagu Sika, lagu Bayati, lagu Nahawan, lagu Hijaz, kan gitu ya. Ada Soba, ya, ada Bayati Suri, kan gitu, ya. Ada Ros, lagunya seperti itu. Itu menurut imam-imam bacaan, ya. Itu ada lagunya. Ya, ya kalau Al-Quran dilakukan lagu-lagu yang nggak bener, ya. Tapi kalau sepanjang masih bacaannya bagus, ya. Makanya dulu kontroversi waktu Menteri Agama ada acara tertentu pakai bacaan jauh. Nah, seperti lagu nyinden ya, lagu sinden ya, lagu mocopat ya, kalau bahasa itu lagu mocopat. Ya, kan di kita kan ya ada Kinanti, apalagi Asmarandana, apa Megatro ya. Ya, megatruh itu sebenarnya kan itu kan istilah semua. Megatruh itu megatkan roh kan gitu. Megatkan roh. Sebenarnya ada maknanya itu kalau di ya, Kinanti itu artinya apa? Dalam itu agama itu ada sebenarnya itu. Kalau sudah lagu megatruh berarti tandanya apa? Sudah perasaan hanya kepada Allah. Sehingga nadanya seperti itu. Kalau dalam bahasa orang barat itu namanya alirannya Ralph Waldo Emerson. Itu aliran naturalis. Aliran naturalis, segalanya kembali ke alam. Tapi dah eta orang barat, dah orang mah ngarujukna ka orang Islam. Makanya filsafat pun filsafat Islam, bukan filsafat barat. Yang pengalaman filsafat barat mah sekadar nyarita di dunia akademik, tapi kalau masalah akidah mah pakainya filsafat Islam. Maka bentena lamun filsafat barat diawali dengan keraguan kepada Allah, tapi kalau filsafat Islam diawali dengan keimanan kepada Allah. Kira-kira lamun jalmi meneliti dengan keyakinan kepada Allah, itu pasti akan lebih mantap daripada orang yang meneliti tapi tidak yakin kepada Allah hanya dengan model keraguan.
Makanya dulu waktu di IAIN dulu ya, waktu saya baru masuk kuliah IAIN itu, waktu filsafat itu, karena apa? Banyak yang belajar filsafat barat tanpa diawali dengan agama, akhirnya apa? Teriak-teriak Tuhan telah mati di jalanan gitu kan dulu. Dulu masih ingat saya itu. Jadi Tuhan telah mati, anjinghu akbar, kan begitu. Dulu itu ada ungkapan seperti itu. Karena apa? Itu ngaji filsafat tapi tidak disertai dengan kajian agama terlebih dahulu. Akhirnya sifatnya sekuler. Ya. Dan itu sangat bahaya. Ya. Sangat bahaya. Nah, Al-Imam Ghazali ini ahli filsafat, ahli tasawuf juga. Ya. Ada tasawuf falsafi, ada tasawuf macam-macam seperti itu, nanti ada pembagiannya. Nah, ini beda. Adapun saya sampaikan, ada orang yang bertasawuf tapi nyeleneh, melenceng, ya ada oknum. Jangankan bertasawuf, bersyariat saja banyak yang melenceng kok oknumnya. Terus Pak, jauh-jauh karena tasawuf syariat anu masih kena kulit oge serbu melenceng. Komo tasawuf anu ranah hakikat, ranah batin komo deui lamun teu dibimbing mah hancur we. Ya. Bapak tahu Musadek, tukang badminton ngaku nabi, pelatih badminton jadi ngaku Nabi Musadek itu yang dulu di mana? Bogor. Itu apa? Itu pengamal zikir, tapi zikirnya memakai bimbingan. Yang datang teh jurik-jurik hungkul, nyebatkan apa? Maneh diangkat ku aing jadi rasul. Akhirnya apa ngaku jadi rasul? Tah eta contona. Ya, bersyariat oge masih banyak yang melenceng. Ya, komodeui lamun tasawuf tanpa bimbingan. Maka syariat apa? Islam tataran syariat, iman tataran apa? Zikir tarekat, ihsan tataran ma'rifah. Ya itu tataran ma'rifah, ihsan. Nah itu makanya azan itu banyak sekali fadilahnya, dan apabila kita telusuri makna azan itu luar biasa, ya. Sehingga dalam Al-Qur'an yang dimaksud dengan waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Terusannya qulillahu awidur rahman ayyamang tadu falahul asmaul husna. Ya. Nah, itu mudah-mudahan sekali lagi saya berpesan dan kita bersama-sama, lamun orang masuk ke masjid sementara tidak ada orang dan waktu azan harus dikumandangkan, azanlah, jangan ragu-ragu. Ya. Walaupun dengan suara terbatas. Itu penting ayam mic tarik ya. Atau kalau misalkan nggak bisa nyetel micnya ya cukup kayak gitu. Ya dengan suara yang ini. Kalau sekarang mah pasti ada mic ya. Kira kurang kudu naik ka luhur azan seperti sobat Bilal ya ulah. Ya sudah ada mic. Saat itu para lagi sadayana, mudah-mudahan anu didugikan dina anjing-anjing ayana sing aya berkah ti Allah Subhanahu wa taala, oge janten ilmu manfaat kanggo urang sadayana. Mudah-mudahan senantiasa yuswa panjang di sarengan kalian ibadah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.